Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru SD Negeri Pahlawan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini saya dan kita semua bisa duduk sama-sama dalam acara diseminasi atau berbagi membagikan pengetahuan terkait dengan materi yang sebetulnya merupakan tugas saya di program guru penggerak, yaitu tentang disiplin positif. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kita umatnya. Bapak dan Ibu, izin mungkin mengganggu waktunya karena seharusnya mungkin kita tuh jam segini sudah kelelengan ya, sudah istirahat karena tadi bersama dengan anak-anak, tetapi harus saya ganggu dengan bukan sedikit, ini panjang sebenarnya sih materinya, tapi mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya. Sebetulnya agak rumit materinya, tapi mudah-mudahan sih bisa disederhanakan. Saya coba sederhanakan tadi materinya, karena materi ini tuh saya dapat belajar ini tuh 1 bulan, karena materinya memang cukup banyak. Motivasi juga buat Bapak dan Ibu yang barangkali ingin ikut program nanti guru penggerak, sebetulnya manajemen waktunya saja sih sebetulnya yang bagus. Kalau tidak bagus ya seperti saya nanti itu nanti di-cut. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada 2 kata yang sedang saya coba sampaikan. Di situ ada kata disiplin dan ada kata positif. Baik. 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak dan Ibu, di sana ada tulisan perubahan paradigma belajar. Jadi saya ingin coba untuk merubah bagaimana paradigma belajar di kurikulum baru ini. Saya ingin sampaikan itu. Saya ingin Bapak dan Ibu coba berpasangan, saling berhadapan gitu, maksudnya Bu Intan dengan ini Bu Putri ya. Oke. Kepalkan masing-masing tangan kanannya. Oke. Nah sekarang yang sebelah kanannya dulu, atau di sebelah kanan tuh berarti Nin dulu, Intan yang goda gitu, kemudian Bu Ros dulu, Bu Putri nanti yang godain, Bu Rom dulu, nanti Ical yang godain. Waktunya 30 detik. Sekarang Intan, Bu Putri sama Pak Ical tuh coba bagaimana caranya, terserah, mau dimarahin, mau dirayu, mau dikelekitikin, apapun lah caranya. Selama 30 detik buka kepalan tangan temennya. Jadi tadi ya, tugasnya ini saya AB dulu ya. Ini A, ini B, kemudian Bu Rosnya A, Bu Putrinya B, Bu Romnya A, Pak Icalnya B. Nah yang B sekarang tugasnya ngegoda yang A untuk ngebuka kepalan tangannya. Siap? Siap? 30 detik mulai dari sekarang. Bukan nanti dapat 100 perak. Buka. Udah buka ya, Bu. Oh, Pak. Buka. Ya, cukup. Sekarang bertukar. Jadi yang tadi merayu, menggoda, entah apapun caranya biar terbuka tuh kepalan tangannya, sekarang mengepalkan tangannya. Sebaliknya tadi yang digoda, yang merayu, mau marah kayak mau bagaimanapun caranya lah. Cari cara agar si kepalan tangan itu terbuka. Gitu. 30 detik dari sekarang. 30 detik.
Udah, kebuka semua. Oke, cukup. Baik, karena terbuka ya. Jadi sebetulnya setelah kegiatan ini saya ada pertanyaan sebetulnya. Menurut Bapak dan Ibu ketika diminta tadi untuk membuka tangannya oleh temannya, itu apa namanya ya? Apakah akan membuka tangannya ketika dirayu oleh teman? Ketika dirayu oleh teman, jadi itu diputuskan membuka ya, berarti tangannya semuanya ya. Berarti tidak memutuskan untuk menolak, gitu kan ya? Tapi semuanya membuka tangan. Sekarang saya mau tanya, alasannya kenapa? Tadi ini ngebuka kan tangannya, kenapa? Membuka bukan berarti saya harus jam, tapi ada ya berbaginya. Mudah-mudahan karena yang ngasih aja jadi buka. Dia dengan meraih saya juga ada apa ya, imbas dari itu, imbalan dari keterbukaan itu. Oh, jadi ngasih, mudah-mudahan nanti satu saat ketika dibalik ngasih lagi gitu ya. Iya. Kalau Bu Intan tadi dibuka kenapa? Kalau misalkan kita mengeluhkan hal terbuka, zaman kita menerima sesuatu yang baru pasti kan, dan perlahan sesuatu yang baru itu pasti akan kita terima dengan cara apapun. Seenggaknya kita bisa menggenggam sesuatu yang baru tersebut, tapi kita mengambilnya. Kalau yang memintanya misalkan nggak baik, dibuka nggak? Yang nggak dibuka kalau nggak baik, kalau ngasih duit mah. Terus? Ya tadi dibuka karena alasannya itu apa yang ditanyakan, apa yang diusulkan oleh membuat saya terbuka supaya kita sesama manusia kan harus saling terbuka, terus harus kerjasama juga antar teman. Walaupun kadang persoalannya, pertanyaannya atau ininya berbeda dengan kita, tapi kita harus sedikit ikhlas itu menerima apa dari teman-teman. Oke. Jangan sampai kita tertutup begitu. Jadi ya masih. Kalau Bu Putri kenapa tadi dibuka tangan? Karena kita berbagi ya Pak, tapi berbagi juga dengan ada alasannya tertentu. Apa kalau itu masih dalam kebaikan ya kita beri, tapi kalau misalnya yang mengusulkan tidak baik ya sebaiknya. Kalau Buro? Bahkan Oh, tadi lagi didoain ya, sehingga dibuka. Oh, gitu. Kalau Pak Ical? Kenapa membuka? Karena walaupun kita dimarahin, diapain sama seseorang, sama apa, kita selalu memaafkan dia. Allah aja pemaaf, apalagi kita sebagai orang yang Tangan dulu. Jawabannya filosofis semua. Padahal tugasnya hanya buka atau enggak. Tidak ada filosofis sih sebetulnya. Ya, tetapi itulah sebetulnya kita. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, saya tanya, bisa nggak tidak dibuka? Atas kehendak siapa? Diri kita sendiri. Berarti dibuka itu atas kehendak sendiri atau atas karena rayuan? Saya tanya. Ya kalau dibuka dari reason yang mau minta tolongnya. Berarti kita motivasinya masih berasal dari luar. Oke, kita akan bahas itu. Praktik tadi sebetulnya adalah Bapak dan Ibu, Bapak Ibu mau membuka atau menutup itu harus atas kehendak dasar sendiri, bukan karena rayuan dari luar, bukan karena bujukan dari luar, ataupun karena ancaman dari luar.
Karena kita tuh punya kehendak, kita tuh manusia merdeka. Manusia merdeka itu manusia yang punya kehendak. Jadi tidak peduli mau dirayu, mau diancam, mau di mana. Kalau kita mau nutup, nutup. Kalau kita mau buka, buka. Karena kehendak ada di tangan kita. Tangan ini kan punya kehendak. Kehendaknya siapa? Kita. Gitu. Jadi mau dipaksa kayak mau dikelikitin gitu. Pada akhirnya pun misalkan dipaksa terbuka, tetapi kehendak kita tetap ingin nutup, kan begitu. Memang tadi saya seharusnya ngasih trigger satu lagi bahwa Bapak dan Ibu harus berusaha untuk menutup tangan, nggak boleh buka sama sekali. Cuman biar saya pengen tahu motivasi yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu itu ada di mana. Nah, jadi tadi kan jawabannya semuanya dari eksternal. Nah, kita akan lihat sebetulnya datangnya motivasi untuk materi disiplin itu sebetulnya dari mana. Nah, Dr. William Gibson dalam kontrol teori atau nanti juga disebutnya choice theory, tadi kan kita memilih tuh ya, memilih ya, teori memilih, teori kontrol tadi itu mengontrol diri. Itu ada miskonsepsi makna kontrol. Jadi kita tuh banyak miskonsepsi tentang kontrol, bahwa kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi di paradigma kita saat ini kita tuh menganggap bahwa murid itu bisa dikontrol oleh kita, gitu. Bahwa murid itu bisa dikendalikan oleh kita. Sehingga ini terjadi miskonsepsi, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menganggap bahwa murid ini apa kata kita, gitu. Padahal belum tentu, karena tadi manusia itu punya kehendaknya sendiri. Murid pun sama, punya kehendaknya sendiri. Dia punya kemerdekaannya sendiri. Dia bisa jadi ikut karena tadi ada ancaman dari luar. Ada pujian dari luar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi belum tentu Bapak dan Ibu kita puji anak-anak itu akan tergugah untuk mandiri, untuk disiplin dan lain sebagainya. Belum tentu. Nanti kita akan lihat kenapa itu bisa jadi seperti itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gitu. Ternyata kebanyakan kan baper ya kalau dikritik. Betul ya? Dikritik itu justru bukan membuat motivasi dirinya tambah tinggi, karena tidak dasarnya dari diri. Motivasi itu tetap, ada kan orang begini, dikasih tahu sebagaimanapun selama dianya belum mau berubah, dia tidak mau berubah tuh. Ya karena memang kita punya kontrol diri. Mau dipuji, mau diancam, mau bagaimanapun, orang yang sudah merdeka itu tidak akan mau. Karena dia sudah punya value, sudah punya nilainya. Hanya nilai itu seperti apa nanti akan kita bahas juga. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Gitu. Jadi inilah yang terjadi di pendidikan kita, bahwa kita tuh menganggap bahwa diri kita sebagai guru itu bisa mengontrol, mengendalikan anak dengan berbagai macam apanya nanti. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang sekarang coba saya ingin masukkan ke dalam, ini sedang mencuci otak. Bahwa selama ini kita mengenal yang namanya stimulus respon. Selama ini apa yang kita kasih akan responnya A. Ketika A, respon B. Ketika kita kasih hukuman, kita kasih sanksi, anak akan nurutin gitu kan. Stimulus respon itu gitu konsepnya. Ketika kasih puji, dia akan semangat berprestasi, stimulus respon. Makanya di sini teori kontrol yang tadi kita bahas ada dua nih. Jadi ada stimulus respon, ada teori kontrol. Nah, kalau kata stimulus respon itu realitas tuh kebutuhannya sama, semua anak tuh sama dianggapnya. Kebutuhannya sama, sehingga ketika dikasih sanksi untuk anak A akan sama berlaku untuk anak B. Contoh lah misalkan tidak mengerjakan PR. Ada anak nih tidak mengerjakan PR. Kita kasih sanksi, PR-nya ditambah. Dianya jadi besok-besoknya jadi mengerjakan PR, tidak lupa lagi. Tapi ternyata di anak B juga sama, kita kasih sanksi yang sama. Pernah nggak seperti itu? Bapak dan Ibu pernah nggak misalkan di kelas nih ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kita kasih sanksi nih, semuanya sama, kita kasih sanksinya, betul nggak? Jujur dulu, betul nggak? Sanksinya kalau misalkan tidak ngerjain PR, sanksinya sama toh, pastilah, ya kan? Karena dianggapnya kebutuhannya sama. Maksud saya, ketika semuanya dikasih sama, suka ada bilang begini. Padahal ibu itu sudah memperlakukanku sama kepada kalian tuh. Tidak ada yang ibu beda-bedakan. Kenapa yang ini mah tetap aja begitu gitu kan? Begitu kan? Begitu kan? Nah, itulah stimulus respon maksudnya. Contohnya gitu. Padahal kenyataannya realita itu berbeda. Kalau di teori kontrol itu realitanya beda-beda. Karena alasan dia tidak menggunakan sepatu hitam bisa jadi berbeda dengan alasan anak lain yang tidak menggunakan sepatu hitam gitu maksud dari teori kontrol.
Kita hukuman sama, misalnya kamu pulang deh, kamu tidak pakai sepatu hitam, balik lagi lah kamu ke rumah, ganti pakai sepatu hitam. Dua anak ini nih, yang satunya balik lagi, yang satunya nggak balik-balik lagi ke sekolah sampai tahun depan. Lah kenapa? Karena beda, kondisinya beda dia. Gitu. Nah kalau di stimulus respon, ya hukuman seperti itu akan berlaku sama. Tapi di teori kontrol tidak, karena setiap anak itu tadi punya kehendaknya masing-masing. Ya. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol setiap orang tuh memiliki gambaran berbeda. Ya ini ujung-ujungnya memang nanti ke diferensiasi. Tetapi saya ingin coba ngedipnya itu di bagaimana kita ngebentuk disiplin, tetapi berdasarkan kehendaknya murid gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau di teori kontrol nggak gitu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau di stimulus respon itu, bagaimana kan suka ada tuh guru tuh yang kalau misalkan ini disiplin banget gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin kelas itu teratur, rapi, sesuai dengan pandangan dia. Nah, tapi kalau di teori kontrol nggak gitu. Pandangannya dibuka, bukan hanya pandangan dia, tapi pandangan bagaimana anak-anak dibawa ke pandangan dunia. Bahwa di dunia itu harus bagaimana. Kita berhadapan dengan masyarakat di luar kelas itu tuh harus seperti apa. Nah, di teori respon mah seperti itu, memandangnya. Kemudian, kalau di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi saya bilang, bahwa dia berperilaku begitu tuh, ada sesuatu yang menyebabkan dan dia punya tujuannya. Nanti kita akan belajar. Seperti apa sih? Kenapa dia bisa begitu? Kita bisa menemukan alasannya sebetulnya nanti. Dan juga kita bisa menemukan bagaimana dia mencari solusinya sendiri nanti. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon. Jadi nggak merdeka. Dan nurut aja gitu. Tapi kalau di teori kontrol nggak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita kok. Gitu. Makanya saya merasa diri saya merdeka sebagai guru. Kenapa? Karena saya berkehendak, saya mau belajar ya belajar, saya nggak mau belajar ya nggak boleh belajar gitu. Ketika saya butuh, menurut saya ambil. Ketika saya nggak butuh, saya nggak ambil. Itu merdeka. Nggak peduli misalkan nanti dapat sanksi gini tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, nilai-nilai yang saya yakini sebagai keyakinan universal. Nanti kita akan bahas tentang keyakinan universal. Sehingga akan membentuk ini kalau misalkan kita pelajari dan kita terapkan ke anak-anak, itu diharapkan nanti anak-anak itu punya pendirian teguh tentang keyakinan nilai-nilai universal. Gitu. Jadi maksudnya nanti kalau misalkan diterapkan ini Bapak dan Ibu, anak ada dimanapun, dia yakin bahwa itu yang benar. Tidak perlu lagi ada polisi nanti itu. Ketika ada di jalan raya itu tidak perlu lagi ada polisi kalau semuanya sudah punya tadi. Anak-anak diajarkan ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu sama aja tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di stimulus pasti memaksa, gitu. Biasanya kita memaksa dong anak-anak biar rajin, biar disiplin dan seterusnya. Sementara di teori kontrol itu ada kolaborasi. Kolaborasinya memang agak rumit, harus pembiasaan yang luar biasa tinggi. Tapi kita akan coba mulai bergeser ke sana. Kemudian di terakhir ada model berpikir menang kalah. Di sana menang kalah. Kalau di teori kontrol enggak, semuanya harus menang. Tidak ada yang merasa dirinya dikalahkan. Gitu. Jadi di sini ada sebuah ungkapan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi ini tujuannya perubahan paradigma tadi. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi mau mengubah ini memang harus total, harus dari bawah dulu pondasinya apa. Nah, pondasinya ini kita bahas. Oke. Makna disiplin. Oke. Saya mau tanya dulu. Disiplin menurut Bapak dan Ibu apa? Pak Ical? Kata Pak Ical aja. Disiplin apa? Oke, burung. Disiplin apa? Harus dipatuhi ya. Ibu Tri? Itu perilaku kita. Ya kita tuh selalu tepat. Tepat waktu gitu ya. Boris, disiplin apa? Rajin. Oh, disiplin itu rajin ya, mentaati aturan lah ya.
Hmm. dan perilaku Hmm. supaya kita buat Hmm. Quran yang baik. Hmm. Hmm. Berarti Makanya itu berarti ngikutin aturan lah ya. ya aturan. Kadang ya tidak ada aturan yang baku kalau kita disiplin Hmm. kayak bangun tidur kan Hmm. nggak ada aturan lah, nggak ada aturan patokan kayak di sekolah bisa disebut. Hmm. Ya, bisa kita sebut disiplinnya itu patokannya dari mana kalau begitu? Bahwa dia ini disiplin kan harus ada ukuran. Patokannya dari mana? Dari Waktu, berarti tetap kan aturan. Ikutin aturan. maksudnya kayak di sini kan ada Hmm. aturan tertulis dan Oh, tertulis. Tapi tetap ngikutin ada sesuatu yang diatur ya, secara lisan gitu ya. Nah, tapi itu intinya ke sana ya. Iya. Pokoknya teman-teman semuanya ngikutinya bahwa disiplin itu ya aturan, tata tertib gitu kan. Semua yang harus diikuti kan begitu ya. Ini kata Ki Hajar. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka sama disiplin itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Pusing ya, memang bahasa zaman dulu begitu ya, susunan kalimatnya. Tapi intinya begini. Jadi intinya orang merdeka itu punya disiplin diri. Jadi disiplin diri yang kuatlah yang membuat dianya merdeka. Tidak terpengaruh orang luar. Jadi disiplin diri itu disiplin yang munculnya dari diri sendiri. Dia tidak terpengaruh dari luar. Kalau dia tidak punya disiplin diri, dia tidak punya disiplin dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan terpaksa untuk dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan lain dari luar. Jadilah itu baik ketika dalam suasana merdeka, tapi itu akan jelek jika dalam suasana terjajah kan zaman dulu gitu. Intinya balik lagi, disiplin itu adalah yang dimaksudkan disiplin di sini bukan mentaati tata tertib, bukan mentaati aturan, karena aturan dan tata tertib kan dari luar. Tetapi siapa yang mengaturnya? Dirinya sendiri. Intinya Ki Hajar ingin menerapkannya ke sana. Merdeka itu artinya langsung ke bahasa Indonesianya. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan berarti merdeka tuh bebas sekonyong-konyong, bukan. Tetapi bagaimana memerintahkan diri sendiri untuk berada pada nilai-nilai yang diyakini baik. Kan pasti namanya nilai kebaikan itu ada nilai kebaikan yang umum, universal, semuanya sama lah. Kita nggak lihat perempuan, nggak lihat laki-laki gitu. Kita nggak melihat agama, kita nggak melihat ras, kita nggak melihat suku. Jujur itu sama kan? Jujur itu sama, tidak lihat bahwa oh kalau suku Sunda mah jujurnya begini gitu. Suku Jawa mah jujurnya begini. Enggak, jujur itu sama, semuanya sama. Namanya jujur itu begitu gitu. Nah, nilai jujur ini adalah nilai kebaikan universal, semuanya sama, diyakini diri. Sehingga ketika dia menjadi disiplin diri, bagaimana caranya jujur? Memerintahkan dirinya sendiri untuk jujur. Bukan dari orang lain, bukan dari luar, bukan karena ada aturan hukuman dan lain sebagainya, bukan. Nah, ini disiplin diri. Ya, maksudnya paham ya? Maksudnya ke sana ya arahnya ya. Jadi kita tuh kalau sudah punya disiplin diri pasti akan merdeka. Karena tidak butuh ada aturan ini bodoh amat. Nanti kita sampai ada kayak ada aturan ini bodoh amat. Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwa hal nilai universalnya itu ini gitu. Bisa jadi peraturan yang dibuat itu tidak sesuai dengan keyakinan nilai universal kan bisa jadi seperti itu. Sehingga berontak dirinya. Sehingga akhirnya tidak mau diatur oleh aturan yang memang tidak sesuai dengan. Jadi merdeka di sini menurut Ki Hajar itu adalah merdeka bagaimana dia tidak hanya terlepas dari perintah, tapi justru memerintahkan dirinya sendiri untuk mencapai nilai-nilai baik universal tadi. Jadi disiplin positif itu bahkan menurut ilmuwan luar lah ya. Nanti disiplin itu berasal dari bahasa disiplina, artinya belajar. Justru disiplin itu artinya belajar.
Artinya dari bahasa Latinnya. Atau disiplin yang artinya adalah murid atau pengikut. Jadi apa namanya, secara etimologi itu asal katanya itu. Artinya gini, bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita tidak tahu yang diikuti itu apa gitu tuh maksudnya. Jadi disiplin itu sebelum kemana-mana harus sadar dulu sama dirinya. Jadi tetap ujung-ujungnya disiplin itu adalah kesadaran diri. Jadi yang dituntut di sini adalah disiplin itu disiplin yang datangnya dari diri, bukan dari luar. Orang kalau sudah fanatik, dia akan mendisiplinkan dirinya sendiri, tidak peduli. Nah, seperti itu. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita bahas nilai-nilai kebajikan universal, Bapak dan Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu yang tadi saya bilang, nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilainya itu bersifatnya universal. Tidak lihat negara, tidak lihat wilayah, tidak lihat suku, bangsa, agama, sama semuanya. Contoh lah misalkan. Ini yang dimiliki oleh pendidikan kita, profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada berapa dimensi? 6 ya. 6 atau dibelajari atau kan sebentar lagi kita masuk ke IKM ya. Jadi 6. 6 itu yang pertama saya bacakan, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhak mulia. Terusan? Kan ada lagunya ini tuh. Masih ingat nggak apa lagunya gimana? Hah? Ya, lupa ya. Gak apa-apa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkeminangan global, gotong royong, dan kreatif. Itu salah satu dari bagaimana kita membuat sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya ini universal itu tadi tidak melihat mau suku, agama, bangsa, apapun. Ya mandiri itu ya mandiri. Gitu. Bernalar kritis itu ya itu bernalar kritis gitu. Tidak segmen gitu. Tidak menurut pengertian salah satu, tapi seluruh bangsa akan mengartikan hal yang sama. Itu maksudnya. Dan itu pasti baik gitu. Kemudian ini ada contoh lain dari BO Primary Years Program. Dia membuat beberapa macam nilai sikap murid yang nilai universal. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Mungkin kita masih ingat dulu juga kita punya karakter itu ya, yang berapa, 17. Itu sama, itu nilai universal maksudnya. Kemudian ini aja contoh terakhir mungkin ya. Sebenarnya banyak, ini contohnya ada 9, saya punya tapi saya cukup 3 aja. Peduli, penalaran, bekerja sama, dan seterusnya ya. Ini adalah nilai-nilai yang universal. Nanti boleh nanti saya bagikan beberapa contoh nilai universal yang nanti kita akan coba sarikan bagaimana ketika kita menerapkan disiplin positif di kelas. Nah, itu nilai-nilai universal Bapak dan Ibu. Kemudian tadi balik lagi bahwa bagaimana kita bisa memilih dengan diri sendiri, disiplin diri dari dalam diri sendiri adalah motivasi. Ya, di sini lanjut ke metode materi berikutnya, itu adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini kita akan coba bagaimana siswa berperilaku tadi sesuai dengan motivasinya, kemudian hukuman dan penghargaan atau restitusi. Jadi gini, motivasi itu ada 3 alasan motivasi. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu memiliki dorongan motivasi itu ya karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia bertindak melakukan tindakan itu ya karena mungkin ini ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siapa nanti yang bisa nilai 100 Bapak dan Ibu misalkan kasih permen, kasih coklat, ya itu kan penghargaan. Sehingga anak termotivasi. Jadi motivasinya dari dalam atau dari luar itu? Dari luar. Ya akan dapat permen. Siapa yang tidak masuk jam 7 nanti akan disetrap di depan kelas. Akhirnya dia rajin tuh ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dorongan dari mana? Dari dalam diri. Nah, bedanya di mana Bapak dan Ibu? Di satu yang dua, pernah nggak? Ketika Bapak dan Ibu termasuk misalkan guru yang disiplin, mendisiplinkan anaknya dengan membuat peraturan
sebulan 2 bulan anak mulai disiplin tuh, nurut taat sama kita, naik ke kelas, bubar lagi karena tadi motivasinya dari luar, anak tuh dia balik lagi karena tadi dia bisa disiplin ya karena ada patu misalkan, tapi ketika naik ke boneng boneng ini lah gitu. Iya. Atau misalkan ada yang semangat belajarnya tinggi, karena diajarnya sama Bu Intan. Nah, anak cowok-cowok nih seneng banget nih, suka dikasih hadiah, suka dikasih ini. Pada saat naik ke kelas berikutnya sama Pak Ical, Pak Ical sih lah gitu. Maaf ini contoh artinya kalau dikasih hukuman, dikasih penghargaan itu tadi karena datangnya dari luar. Kalau itu sudah tidak ada, anak kembali lagi dilakukannya. Kenapa? Karena motivasinya bukan dari diri, dari luar. Dan kita pun kan begitu. Kita rajin kalau dapat insentif. Balik cair. Rajin banget. Tapi sudah tanggal tua, aduh, luar biasa. Iya, sama gitu. Nah, oke, itu motivasi ya. Jadi motivasi itu kita pahami bahwa ternyata ada dari luar dan ada yang dari dalam. Dari luar itu bisa hukuman dan penghargaan, dari dalam itu ya tadi bagaimana dari dirinya sendiri menghargai dirinya sendiri. Nah, sekarang ini saya akan coba bongkar ini ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya restitusi makanya saya taruh di nomor 2 dulu. Nomor 1 dulu deh, bedanya hukuman sama konsekuensi apa? Bisa nggak bedain hukuman sama konsekuensi? Konsekuensi kesepakatan, hukuman sama belah pihak aja. Nah, Jadi misalkan contohnya gimana? guru buat aturan, nanti kalau nggak dihukum nanti besok tanda gitu ya, itu kan dari dari pandangan guru aja. Kalau konsekuensi kesepakatan dulu. Bahkan Faisal kalau terlambat nanti iya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ada apa? Hukuman dari luar, konsekuensi dari dalam. Oke. Sedikit bongkar ya. Tapi nanti ada itunya. Nantilah restitusi dulu deh. Belum kenal sama restitusi ya? Nantilah kenalan. Nah, ini hukuman. Ini konsekuensi, ini restitusi. Nggak keton ya? Baca aja. Kan kamu kan. Baik, Bapak dan Ibu, ini hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi apa istilahnya, tahapannya ada di sini. Jadi kita kalau bicara level 1, motivasinya masih di level 1 nih. Itu kalau masih harus dihukum si anak itu kalau mau disiplin. Gitu. Atau kitanya sendiri masih harus dihukum baru disiplin. Itu masih ada di level 1. Kita naik nih di level 2, itu kalau sudah dia mau taat sesuai dengan aturan atau tata tertib yang berlaku. Tapi level tertinggi adalah ketika dia sadar bahwa nilai-nilai baik itu harus diterapkan kepada dirinya sendiri. Nggak boleh nak. Kepada dirinya sendiri. Nah, itu ada di level tertinggi, level 3 yang kita sebut dengan restitusi. Nah, restitusi ini nanti kita akan bahas lengkapnya, tapi ini saya contohkan beberapa contoh kasus di sini. Jadi kalau hukuman itu kita sebutnya identitas gagal. Karena ya tadi anaknya itu kan bingung ketika dihukum. Salahnya apa, hukumannya nggak nyambung lah gitu tuh. Biasanya gitu kalau hukuman. Jadi walaupun sama-sama bentuknya dihukum, konsekuensi mah mendingnya karena dia tahu bahwa dia salah. Karena di situ sudah tertera bahwa kalau pelanggarannya ini nanti akan dihukum seperti apa. Tapi kalau hukuman nggak ujug-ujug biasanya. Tiba-tiba anaknya ditampar karena dipanggil-panggil nggak denger misalkan. Itu hukuman, Bu. Dan ini tidak nyaman pasti untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Karena dia akan mempertanyakan, saya salah apa? Pantas nggak saya dihukum seperti itu? Kan gitu. Tapi kalau konsekuensi mungkin nggak, dia akan jangkanya jangka pendek. Karena dia ya malu sih dihukum, tapi ya saya juga salah. Nanti lama-lama akan menyadari bahwa dianya salah gitu.
Kemudian kalau di hukuman, korban tuh mendapatkan keadilan. Jadi kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan PR dihukum, diperlihatkan, yang lain kan menjadi korban karena yang lain kan mengerjakan PR, mengerjakan tugas kan sesuatu yang kerja keras gitu. Ah, rasain lu. Dia tuh ngerasa dia adil, rasa adil gitu karena yang nggak ngerjain PR dihukum. Nah, tapi kalau di konsekuensi mah korban bisa diabaikan karena memang ya sudah, memang kalau sudah begitu ya begitu. Nah, kalau di restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nanti berganti gantinya nanti karena memang prakteknya ada sebuah tahapan di restitusi ini di mana tahapannya itu tadi balik lagi ke awal tadi materinya kesadaran diri, menyadarkan diri. Jadi materi ini saya jadi kayak motivator jadinya. Baik, Bapak dan Ibu, saya pengen lihat apakah Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman atau konsekuensi. Kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Baik ya. Jadi intinya mah kalau misalkan memang sudah tercatat sebagai suatu kesepakatan suatu aturan, maka itu sebagai konsekuensi dan sesuai ya, setara, hukumannya itu setara dengan kesalahan, tidak berlebihan. Kemudian hukuman dan penghargaan di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan juga bisa jadi hukuman buat anak. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Atau mereka itu tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu. Jadi agar melakukannya kita kasih hadiah. Agar melakukannya kita kasih penghargaan. Jadi memang berat nih, materi ini memang menjadi debatable di pembelajaran kami. Masa sih ngasih penghargaan aja nggak boleh gitu. Tapi nanti jadi sebuah konklusi bahwa ya levelnya memang kita harus naik gitu. Boleh di awal-awal saja, jangan terlalu lama kita terus-terusan ngasih penghargaan. Pada akhirnya begitu memang boleh, tidak apa-apa kalau dia berkompetisi mah nggak apa-apa ya. Ini mah bukan berkompetisi, ini mah agar mereka berubah perilakunya, kita kasih penghargaan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita lombakan apa terus dapat penghargaan, wajar kan, dia kan bekerja keras ke sana gitu. Tapi ketika penghargaan itu dikasih ketika untuk merubah, agak nanti tidak akan lama. Ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Kalau penghargaan itu, dia efektif ketika seseorang terus melakukan itu, ya, dalam jangka waktu pendek. Tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan tersebut. Jadi ketika dia melakukan sesuatu nanti nagih loh. Gitu. Saya sudah rajin sholat nih, mana bintangnya? Nanti nagih gitu. Terus ketagih. Jadi niatnya bukan karena ingin rajin, niatnya karena ingin dapat bintang. Jadi salah kan kesananya. Jangka panjangnya begitu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik. Jadi nggak sadar bahwa itu tidak akan baik, karena tidak disadari, tidak diresapi bahwa sebetulnya itu tuh tindakan baik. Dia mah hanya karena ingin dapat penghargaan aja. Gitu. Ini sehingga membuat jadi kabur mana nilai baik, mana nilai gak baik. Gitu. Ketika kita ngasih penghargaan terus-terusan. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda, ya, peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan kan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Gitu. Jadi jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa. Nah ini hukuman tuh. Gitu. Karena kan dia berharap tinggi. Saya berprestasi lah. Biar nanti mendapatkan hadiah dari ibu guru. Ternyata setelah dia berprestasi, dia tidak mendapatkan karena mungkin kalah misalkan. Belum tentu mau nerima. Saya ranking 2, kok kan ada anak yang nangis gitu mamahnya. Waduh, tinggal sedikit lagi gitu kan. Dia tuh
Padahal dia itu melakukan sesuatu kebaikan selama dia belajar tuh, dia kerja keras, dia belajar benar-benar, ulangannya juga bagaimana caranya biar nilai baik. Dia ranking 2, gak ranking 1. Penghargaan itu tuh. Sehingga makanya sekarang ranking itu dihilangin gitu kan. Jadi penghargaan itu tuh. Nah, ketika dia tidak mendapatkan itu, yang terjadi jadi hukuman buat dia teh. Padahal dia sudah bekerja keras, kok jadi hukuman kan gitu. Karena tadi tujuannya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, nah yang orang sedikitnya nggak dapet kan, rusak tuh hubungan pertemanan antar teman, biasanya jadi bully-bulian gitu kan, jadi renggang, itu biasanya dari seperti ini. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini ada sebuah percobaan. Jadi dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Di layar tuh ada wajah-wajah sama atau beda gitu. Gambar tersebut hampir sama. Nah, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang, dikasih uang nih. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, malah gitu. Gitu. Jadi nggak teliti, mikirnya konsennya dapat uang. Nah, di set 2, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberi permen, setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian lagi hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen, jawabannya banyak yang tidak tepat, dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi nggak dikasih apa-apa, satunya dikasih. Ternyata malah banyak salahnya ketika dikasih. Ininya beda. Fokus. Penghargaan menurunkan kualitas, itu juga sama. Ini tuh sebenarnya penelitian ya. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi sama semua gitu. Tidak kritis akhirnya. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, yang tadi ya, sebetulnya sama aja. Nah, ini yang penting sebetulnya, motivasi itu harus dari dalam diri, itu harus intrinsik gitu. Karena tidak peduli dapat hukuman atau tidak akan dapat hukuman, dia tidak peduli akan dapat penghargaan atau tidak dapat pujian, karena dia sudah tahu bahwa nilai itu harus baik. Tadi dibilang bahwa merdeka itu harus bagaimana berusaha sekeras-kerasnya untuk disiplin diri, itulah yang dilakukan. Nah, kalau restitusi kan tadi nanya, restitusi itu apa? Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nanti ya, nah ini ada ciri-cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu. Ini poin pentingnya. Jadi itu bukan untuk dia berbuat salah, tapi bukan kesalahan itu ditebus, tapi dia belajar bahwa kesalahan itu harus dipelajari, diyakini bahwa itu salah. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Ya, justru ini kebalikan dari konsekuensi maupun hukuman. Di restitusi akan memperbaiki hukuman karena di sana akan ada muncul dari anak yang tidak disiplin itu, akan muncul bagaimana cara menangani ketika tidak disiplinnya bersinggungan dengan teman-temannya, sehingga dia akan bagaimana solusinya ke teman-teman gitu. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di restitusi bentuk apapun itu dikeluarkannya dari anak. Apa yang dilakukan setelah dia melakukan kesalahan itu dikeluarkannya dari anak, bukan dari kita. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi ketika akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu, anak akan bilang, saya bisanya apa? Gitu. Saya mampunya apa? Terus potensinya yang digali. Gitu. Ini makanya saya bilang susah. Tetapi ini bukan berarti nggak bisa. Belajar terus lama-lama lancar sebenarnya sih. Nah, balik lagi tadi, kenapa anak berperilaku, saya bilang kan, kenapa sih anak berperilaku nakal? Kenapa sih anak berperilaku malas? Bahkan bukan hanya anak murid sebetulnya kita bisa lakukan restitusi ini. Ke anak sendiri juga bisa dilakukan restitusi sebetulnya. Ataupun ke teman sendiri juga bisa. Kalau saya mungkin ke rekan-rekan guru saya memahami kenapa mereka. Karena ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jika tidak terpenuhi akan muncul penyimpangan. Ya kan kebutuhan. Bukan kemauan ya, kebutuhan. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, orang akan menyimpang. Contoh, kemampuan bertahan, kebutuhan akan bertahan hidup. Bertahan hidup itu tidak hanya dari makan, dari minum, bisa jadi kebutuhan hidup itu dari bagaimana disosialisasi. Maka akan muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan
umum. Itu penyimpangan. Ya kalau misalkan di alam nyata bisa jadi di realita bisa jadi mencuri, merampok, bagaimana mengambil hak orang lain untuk bertahan hidup dia. Gitu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada loh orang yang ingin dihargai, disayangi, caper. Nah, orang caper berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang. Beneran? Iya, dari perhatian. Gitu. Jadi kalau misalkan ada anak nih, itu orang diem gitu kan, ngoceh baik gitu kan, telusuri sama badan ibu sok. Nggak, bisa jadi salah satu atau bukan hanya salah satu, lebih dari satu kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Tugas kita loh agar dia bisa terpenuhi. Bukan berarti kita yang memenuhinya maksudnya. Tapi bagaimana menggali agar dia, bagaimana cara memenuhannya itu nggak nyeleweng. Pemenuhannya itu tidak melenceng. Tapi pemenuhannya itu benar dia. Memenuhinya itu untuk memenuhi itunya itu benar. Kemudian kebebasan. Butuh bebas anak-anak tuh. Ketika dia kebebasannya direnggut, apa yang akan terjadi? Macam-macam. Bisa jadi kebebasannya di rumahnya direnggut, di sininya pengen bebas. Gitu. Jadi begitu. Kesenangan, nah juga sama. Bisa jadi dia tuh seneng main bola, ya di rumahnya nggak boleh. Di sinilah main bolanya dia. Karena kebutuhannya. Dan yang paling tinggi sebenarnya ini penguasaan, power. Biasanya ingin menguasai orang lain. Nah, biasanya karakter ini kalau tidak terkuasai marah. Nah, leader itu biasanya begitu. Karena leader itu kebutuhan utamanya adalah menguasai. Kepala sekolah itulah ngerti leader. Kepala sekolah itu kalau tidak mampu bagaimana cara menguasai, maka keluarnya marah. Anak pun sama. Anak juga sok. HP-nya tidak punya, dia marah-marah sama mboknya. Penguasaan. Gitu. Jadi perilaku anak, perilaku murid, perilaku manusia itu menyimpang atau bisa menyimpangnya biasanya karena tidak terpenuhinya salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Jadi ini kebutuhan yang paling dasar Bapak dan Ibu. Sehingga ketika kita bisa mendeteksi ini di anak-anak kita, insya Allah kita juga bisa memetakan bahwa anak-anak ini kebutuhannya apa, sehingga bisa kita memenuhinya gitu di dalam kelas. Yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang, bisa kita bangun rasa kasih sayang dalam kelas. Yang tidak bertahan hidup itu kan berarti kan dia disisihkan. Kita bangun agar semuanya bisa rukun. Kebebasan, kita bangun bagaimana pembelajaran ada diam untuk nanti kalau di materi itu ada bagaimana dia bebas untuk memilih, bebas untuk bergerak, bebas untuk belajarnya dengan cara apa gitu. Kemudian kesenangan, bagaimana belajar itu tentunya kan di sini Mas sudah GSM ya, gerakan sekolah menyenangkan gitu ya. Jadi itulah yang salah satu yang bisa diupayakan. Juga tentang bagaimana penguasaan. Penguasaan ini yang perlu dilakukan adalah pengendalian sebetulnya, bukan pemenuhan, lebih ke pengendalian penguasaan. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, restitusi kan berhubungan dengan kita karena anak-anak yang akan kita lakukan. Sehingga kita ada di mana? Di posisi kontrol namanya. Sebagai guru kita ada 5 level posisi kontrol gitu. Nah, identitas gagal yang suka menghukum itu ada di sini. Perilaku kontrol negatif. Apakah Bapak dan Ibu sebagai guru yang penghukum atau yang pembuat merasa bersalah? Bedanya di mana? Nah, kalau di hukum yang tadi, gak senang hukum, gak senang hukum, gak senang hukum. Bagaimana caranya si anak ini kalah sama kita? Hukum. Gitu. Jadi kalau masih merasa seperti itu, diubah paradigmanya. Karena itu akan melukai anak sampai sekarang. Coba diingat-ingat dari SD sampai SMA atau sampai kuliah. Ada nggak guru yang masih Bapak dan Ibu ingat? Sebo. Ada. Kenapa, Bu Lena? Kenapa? Atau di kelas mana deh? SMP.
Kelas Kelas 2. kelas 2. Guru Guru kesenian. kenapa? Galak. 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 Jadi kalau tidak sesuai pas dimarahin. Bu Putri ada? Ada. Di mana? SD kelas 6. Kelas enam. Kenapa? Irawan Wahyono. Galak banget. Galak. Emang galak. Pak, saya ada pengalaman Pak. So. Saya pernah dipukul pakai buku detik-detik UASBM. Karena nggak penghargaan. Karena dipukul pakai UASBM. Iya, UASBM. UASBM lagi saya masuk UASBM. Itu ya, tapi Pak Irawan suka ngakuin. Iya betul. Saya tuh galak waktu jadi guru teh gitu. Waktu di Pekalongan di mana? Bukan Pak Pulasaren. Pasti di Pulasaren. Iya kelas 6. Pak Irawan kan kelas 6 memang galak. Sebelum berubah sekarang terus kalau ngomong kan sahabatku sekarang ngomong. Aduh nggak sih sewat baik. Bu Ros, kapan? Kenapa? Bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Ngantuk, nggak ngerjain PR, blok pakai penggaris. Oleh penggaris ya. Kayu. Dihukum ya berarti. Benar? Lempar pakai penghapus kayu Pak, yang kayu jati gitu zaman dulu tuh kan penghapus kayu dari sampai papan tulis. Kayu jati. Iya, pokoknya penghapusnya tuh ada yang kapur, yang kapur katanya. Oh. Agak keras. Iya. Kalau saya kan biasanya kenanya yang pakai kerajinan tuh, yang isinya kain perca tuh. Yang sengplak gitu, napakan gitu. Itu mah kena meja, cuma kan jadi debunya langsung. Dan biasanya kalau lagi istirahat itu jadi main perang-perangan saya biasanya. Benar-benar. Dulu gitu. Ya pastilah ya, mungkin kalau ditelusuri ke belakang, Pak itu juga mungkin pernah ya Pak. Pasti kalau ditelusuri ke belakang gitu ya, kita juga pernah merasakan hal-hal macam ya trauma lah. Nah itu ingat sampai sekarang. Berpuluh-puluh tahun kemudian tuh pasti ingat aja. Itulah yang akan dirasakan anak-anak kita kalau kita menjadi guru yang penghukum. Iya. Iya. Misalnya mereka adalah diajarin itu. Kemudian guru matematika termasuk saya SMP yang namanya belum grup dan karena kita nggak bisa. Tapi ketika saya bisa itu orang yang kecil juga menurut bahwa gesek otaknya karena bisa. Jadi karena Nah, balik lagi Bapak dan Ibu, kalau dari cerita Pak Atu itu karena Pak Atu mungkin di teman-teman Pak Atu itu punya tadi kesadaran diri dan disiplin diri tinggi. Jadi ketika dihukum, tadi Pak kalau sudah begitu merdeka Pak. Mau dihukum gurunya galak, mau dipuji sepuji apapun, karena dia sudah yakin bahwa kalau saya rajin, kalau saya bisa, itu akan begitu. Perbedaannya gitu. Nah, permasalahannya kan ada yang memang sudah terbentuk dari diri sendiri, entah mungkin dari didikan dari rumah sehingga disiplin dirinya tuh muncul. Banyak hal juga kayak disiplin diri itu kemungkinan besar munculnya justru dari rumah karena orang tuanya ngedidiknya baik, penyadarannya baik, gitu. Walaupun ada di luar rumah dia tidak terbawa kemana-mana. Itu kan berarti disiplin dirinya sudah. Nah, yang dimaksud dari apa yang sekarang disampaikan itu adalah bagaimana ngebentuk semuanya menjadi disiplin diri tuh Pak. Gitu. Bagaimana semuanya menjadi disiplin diri. Nah kan tidak semuanya bisa tahan Mbak. Ketika tadi dimarahi, ketika jadi dihukum, karena normalnya bukan normal sih sebenarnya. Apalagi kita kan harus mendidik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam nih. Kodrat zaman dan kodrat alam zaman saat ini itu sudah tidak bisa Pak. Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena tadi kita mah dididik di rumahnya, disiplin dirinya tinggi. Kita kasih tahu nih kita dihukum, balik ke rumah ditambah hukumannya. Iya, Yang saya alami itu gitu. Sehingga disiplin diri saya kuat gitu ketika ada di luar, mau temennya misalkan ngerokok, narkoba, itu masih tetap tidak ngerokok ya. yakinan saya bahwa di rumah dikasih itu di luar masih bisa. Permasalahannya orang tua sekarang kita itu juga tidak memiliki hal itu, sehingga
kitanya udah bener-bener akhirnya di rumah belok lagi kesadaran dirinya anak kan tidak ada. Nah, bagaimana kita mengupayakan itu? Nah, sebetulnya ada cara-caranya dan memang cara-cara itu sebetulnya tidak disadari oleh orang tua kita. Ditanamkan sama kita, nilai-nilai baik universal tuh ditanamkan sama orang tua kita tuh. Kayak ke orang tua harus santun. Saya dulu gak santun, gak salim aja dikeplak dulu. Itu tuh orang tua gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang cuek orang tuanya. Nah, penanaman itu kan yang terus-menerus kan di kita tuh dulu. Artinya penanaman nilai baiknya itu tertanam pada diri. Nah, sekarang mah kan hanya seliwat-seliwat di sekolah, ya kan kalau udah di rumah balik lagi. Hanya ini maksudnya agar bagaimana sih penyadaran dirinya tuh di anak. Sehingga kita hindari ini. Sebaiknya sih dihindari menghukum. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pembuat merasa bersalah? Kalau pembuat merasa bersalah nggak marah-marah, Bu. Nggak marah-marah. Dia justru berbisik. Tuh kan kamu kan. Tuh. Sehingga omongan, ucapannya dia membuat anak itu menjadi yang paling bersalah. Wah, tadi. Gara-gara kamu tuh tadi ngobrol aja sih. Jadi aja nggak marah-marah. Tapi sebetulnya dia sedang menghukum. Gitu. Nah ini si pembuat merasa bersalah itu ada di level 2. Tetapi identitas gagal ke anak. Identitas gagal itu artinya dia tidak bisa mengidentifikasi motivasi dirinya. Dia bingung, sebetulnya saya salah apa. Nah, kemudian mungkin ini yang sekarang banyak dicoba dilakukan sebagai teman. Tapi itu juga harus hati-hati. Sebagai teman itu. Karena kalau misalkan sebagai temannya kebablasan, yang terjadi bukan anaknya punya gezak ya ke kitanya, tetapi dianya menganggap setara, menyepelekan. Ini memang banyak miskonsepsi, tetapi memang awal untuk sampai ke sini itu memang kita harus bisa anak itu nyaman dulu dengan kita. Pemantau, kalau pemantau itu dia ngasih apa namanya sanksi atau misalkan apa nih yang mau dilakukan, terus dicatat tanggal kapan akan dilaksanakan sanksi tersebut, hukuman tersebut, dikontrol. Nah kalau manajer itu diserahkan ke anaknya, mau kapan? Oh iya. Nah, ini restitusi itu bagaimana maksudnya? Sebentar. Saya akan coba semua kegiatan restitusi ini bisa dilakukan apabila anak-anak itu memiliki satu dulu, keyakinan kelas di sini yang kita maksud. Dan saya coba untuk ini tahapan bagaimana saya membuat keyakinan kelas di kelas saya, di mana keyakinan kelas itu jadi datangnya tuh dari anak-anak. Dan kita dimandu mereka agar sama-sama membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama. Itu keyakinan kelas itu ujungnya nanti nilai-nilai universal yang disepakati bersama nanti. Ini pertama saya coba bagikan dengan beberapa kelompok saja, kemudian saya bagikan kertas waktu itu, kertas post-it, kemudian anak disuruh nulis untuk apa sih yang kamu mau di kelas. Kelas seperti apa sih yang ingin kamu pengen gitu agar belajarnya nyaman gitu, kita juga berhubungan baik dengan teman-teman gitu. Mereka bebas untuk menulis berapapun, kalau bisa kalimat gitu ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa lah, ada yang menulisnya beberapa kata, kalau bisa sih kalimat, saya minta beberapa kalimat di post-it itu. Ini tahapan pertama untuk membuat keyakinan kelas, namanya curah pendapat. Kemudian setelah itu mereka nempel nih di depan ditempelkan untuk mencatat semua masukan. Jadi usahakan, jadi maksudnya nanti kan pasti ada yang sama tuh Bapak dan Ibu. Nah nanti dituliskan, ini yang ditulisannya di bawah ya nggak foto ya. Jadi nanti dituliskan yang sama itu, biar terlihat sama semuanya tuh, terbaca sama semua anak di kelas. Seperti itu kan, ini kan kecil-kecil, ini belum saya tuliskan di pinggirnya tuh. Nah kemudian setelah terbaca semuanya, kemudian kalimat-kalimat yang dibuat anak yang bunyinya negatif, kita ubah jadi positif. Di sini contohnya tidak boleh membawa HP, anak tuh nulisnya kan, tidak boleh membawa HP. Nah, kita ubah jadi positif di sini, HP disimpan selama ada di sekolah, kan nggak ada kata tidak, nggak ada kata jangannya. Kemudian di situ ada lagi contohnya tidak saling menyalahkan, tidak saling menyalahkannya jadi saling menghargai. Kita buat kalimat-kalimat yang bernada positif, kemudian dikumpulkan. Kemudian tinjau kembali untuk menemukan nilai kebajikan. Nah, di sini nilai kebajikan saya mulai mengelompokkan di sini, ada religius, itu apa saja kalimatnya masuk yang religius tuh mana aja gitu, yang kalimat anak-anak religius. Yang disiplin mana saja.
kita temukan yang nilai kebajikan yang tadi tuh, yang entah mau ngambilnya mau ngambil yang P3 profil pelajar Pancasila atau mau ngambil yang contoh-contoh yang tadi saya bagikan itu tentang nilai kebajikan, boleh itu mah, karena sesuai dengan keinginan kelasnya seperti apa. Nah setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jadi kalau bisa mah jangan terlalu banyak ininya, biar nanti menerapkannya tuh gak ribet gitu. Jadi kalau bisa cukup hanya 6 sajalah maksimal keyakinan kelasnya tuh, atau apa namanya nilai kebajikannya tuh cukup 6 saja, nggak usah banyak-banyak. Sampai 10, 11 nanti bingung gitu kan. Maksudnya biar nyerap gitu anak-anak tentang nilai-nilai kebajikannya. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyetujui keyakinan kelas. Jadi kalau sudah semuanya sepakat, tidak ada yang diganti, tidak ada lagi yang dikurangi, kita sepakati bersama tuh dibacakan bareng-bareng. Kalau bisa pasti ditanda tangan gitu tuh. Jadi dibikin di papan atau di poster gitu ditanda tangan. Kayak komitmen. Nah, kemudian dipajang gitu kan, dipajang di dinding seperti ini. Contohnya, jadi religius, menghargai, jujur, disiplin, tertib, nyaman. Itu bunyinya apa saja. Nah ini yang sedikit-sedikit ini dulu kita coba terapkan. Kalau sudah punya keyakinan kelas seperti ini, nanti kita bisa menerapkan namanya segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada anak yang melanggar kedisiplinan, kita dudukan. Ya, kita dudukan. Nah, di segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 3. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang salah, ketika kita sudah punya nilai-nilai keyakinan tadi, anak didudukan, menstabilkan. Kan anak tuh berbuat salah tuh pasti di sini tuh takut, marah, udah keringetan belah. Nah sebaiknya stabilkan dulu. Nah semua orang, contoh kalimatnya ya, semua orang bisa berbuat kesalahan. Gitu. Jadi dinetralin dulu ininya, apa karena tidak akan keluar Bapak dan Ibu ketika direstitusi itu artinya dimintai, digali. Dia itu salah apa, melanggarnya apa, keyakinan apa yang dia langgar, kemudian setelah itu gimana nih? Biar misalkan kalau ada orang yang terlibat sama dia terluka, bagaimana nih agar si orang yang terluka sama dia itu bisa sembuh lukanya. Kalau luka fisik bagaimana, kalau luka hati bagaimana gitu. Gitu. Jawabannya bukan dari kita, jawabannya dari anak. Jadi kalau dipraktekkan itu memang luar biasa ya. Jadi saya pernah mempraktekkan ini Bapak dan Ibu ketika itu anaknya dia tidak mengenakan sepatu warna hitam. Dia menggunakan sepatu warna merah ya, merah kalau tidak salah. Saya bawa ke ruangan, dia duduknya pun kalau di segitiga restitusi harus bentuk L. Jadi biar tidak serasa dihukum. Kalau di depan-depan gini tuh anak tuh kata psikologisnya tuh katanya dia secara ini lagi didakwa gitu. Jadi bentuknya L begini. Jadi saya di sini, anaknya duduk di samping, kemudian saya tanya dulu, ditetralin dulu, nanya kabar, nanya gimana, tadi ngapain gitu, sebelum masuk ke masalah. Itu namanya menstabilkan identitas ya. Jadi distabilan dulu, kemudian baru ditanya dulu kalau misalkan, kamu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Atau kamu tahu nggak kenapa dipanggil Bapak untuk ngadep di sini? Nanti kan dia akan bilang tuh. Atau mungkin dia tidak tahu, kalau tidak tahu ya kasih tahu pelan-pelan. Sepatunya gimana? Apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas apa nih yang kamu langgar? Nanti kan dia akan bilang ini. Nanti kita arahin. Dan setelah itu cari alasannya kenapa. Maksudnya cari alasan itu kenapa bisa melanggar gitu ya. Jadi jangan cari alasan yang kira-kira memvonis dia, menyudutkan dia. Jangan pernah menjudge dalam bahasa ini. Jangan pernah jadi anak itu terhakimi bahasanya. Tapi anak yang sadar dirinya bahwa dianya salah. Tidak bisa terus dilatih sampai anaknya mengakui bahwa salah. Kemudian setelah mengakui salah, bagaimana cara memperbaikinya? Ketika itu anak saya kenapa itu bisa ini? Karena dia sepatunya cuma ada satu. Dia cuci hari Minggu, tapi dia lupa jahit. Hari Minggu sorenya hujan gitu, dia lupa ambil gitu, jadi kehujanan kan. Nah ketika kehujanan sehingga hari Seninnya dia menggunakan bukan warna hitam gitu, memang sepatunya ada satu. Jadi
apa yang harus dilakukan? Jadi akhirnya dia jawab bahwa saya akan lebih teliti lagi, ketika hujan akan saya jaga kalau saya punya jemuran dan seterusnya lah. Kemudian itu jadi bentuknya bukan hukuman, jadi jatuhnya tuh dia bentuknya adalah penyadaran diri, dia salah, dia tidak akan melakukan lagi. Terus apa yang akan kamu lakukan selain itu digali, kalau bisa ada 2 atau 3 solusi yang diungkap. Tidak hanya minta maaf kalau misalkan punya salah tuh. Jadi bisa jadi minta maaf, kemudian setelah minta maaf apa? Itu. Bisa jadi misalkan nulis surat atau bikin apa, puisi gitu. Kayak gitu-gitu yang keluarnya tuh gitu. Jadi digali bagaimana cara tujuannya adalah mengakui dia salah, apa yang dilanggar juga ngerti gitu. Sehingga nilai yang diyakini kelasnya itu semakin tebal tujuannya. Nah itu Bapak dan Ibu terkait dengan segitiga restitusi di dalam disiplin positif. Sepertinya materi saya sudah habis. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau kita bisa seperti itu, sekolah itu nyaman. Awal membangun. Ya, ya. Jujur Pak, ketika saya mencoba untuk menerapkan ini, ya, awal saya kan memang saya pegang kelas 4 tadi. Ini yang saya pakai penelitian itu kemarin itu di kelas 6. Saya di awal di kelas 4. Awal menerapkan ini tuh sulit untuk menemu keyakinan kelas gitu ya, karena walaupun itu sudah dipakai tuh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saya cobakan untuk anak-anak patuh di situ. Memang tetap ada aja anak yang akhirnya belum tersadarkan dirinya. Tetapi ada upaya besar ketika kan kita gini Pak, ada 20 anak. Di 20 anak itu ada 2 anak yang penerapan di disiplin positifnya tuh belum masuk gitu. Tapi saya punya laba bahwa 18 anak bisa disiplin positif, menerapkan itu gitu maksudnya. Jadi penyadaran. Salah satunya adalah bagaimana ketika ini Pak, contohnya ketika dia sudah nerap di kantin, ketika dia istirahat, dia tahu bahwa dia datang belakangan, dia antre Pak. Gitu. Jadi kalau udah begitu berarti kan dia udah sadar bahwa ada nilai baik yang harus diterapkan. Kemudian termasuk di toilet Pak. Di toilet itu ketika dia masuk, walaupun toilet kita di Melati itu ada 6 kalau tidak salah 6. Itu memang kan yang perempuan laki-laki dipisah gitu. Itu ketika masih ditutup dia enggak berdiri di depan pintu Pak, di luarnya. Hal-hal macam itu Pak yang coba untuk pelan-pelan, memang kan tadi tidak mudah sih. Tetapi yang dikatakan bahwa kalau kita ingin mengubah segalanya, kita memang harus mengubahnya kerangkanya Pak. Berarti memang harus dari dasarnya kita ubah. Artinya kalau kita hanya mengatakan saja tanpa kita bikin rule-nya dulu, kita bikin kerangkanya dulu. Tadi salah satunya adalah kita kan ini tidak akan terjadi Pak kalau tidak punya keyakinan kelas. Duduk, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa sih? Ibu kan belum pernah bikin gitu. Nanti kan gitu. Jadi memang harus rule ininya dulu yang kita buat dulu. Gitu. Berat Pak, bener. Berbulan-bulan, tetapi saya pikir ya. Ini adalah salah satu upaya, kan tadi bilang ini adalah salah satu pendekatan Pak untuk meningkatkan disiplin positif. Tetapi tetap Pak, kalaupun misalkan saya masih ada di level 2, ya, penghargaan tetap saya kasih tetap. Hanya memang sedikit-sedikit saya mulai lepas gitu. Kalau sekarang mungkin saya di guru, posisinya sekarang saya di guru yang nerapin disiplin positif ini. Jadi ketika saya tidak bisa tayangkan di sini karena memang mintanya di kelas. Ketika itu saya bikin kesepakatan nilai-nilai umum yang di guru. Salah satunya adalah kemandirian dan kemerdekaan buat saya. Kemudian mengerucut menjadi isi sekolah itu berubah. Jadi harus bergerak, kemudian harus rukun, harus ramah, dan harus bahagia. Gitu. Nah, nilai-nilai ini yang saya bangun Pak. Jadi
ada guru melakukan kekeliruan, saya restitusi Pak. Termasuk kemarin ketika, kalau di supervisi namanya kita coaching. Jadi kita coaching, intinya sih semua saya minta potensi dia yang keluar, bukan arahan saya. Walaupun supervisi saya berhak untuk ngasih iya atau tidak, salah atau benar gitu. Tapi saya ingin teman-teman saya untuk ngeluarin dulu gitu, bahwa saya tuh bisa ini, saya tuh bisa itu, saya mau ngapain, saya mau ini gitu. Saya waktu kelas 4, Pak Toto itu ngajar bahasa Indonesia, dia tidak mampu untuk mengajarkan deklamasi puisi. Dan ketika dia ada materi itu, dicobakan semampunya, ternyata setelah akhir masih tetap belum nyampe. Jadi saya coaching, bagaimana Pak upayanya biar Bapak tuh bisa gitu. Ya sudah Pak, saya coba untuk lihat di YouTube bagaimana cara deklamasi yang benar gitu. Nah kayak gitu tuh Pak munculnya gitu, bukan saya yang ngarahin, biar aja gitu. Nah itu di murid, di anak-anak kita juga begitu. Saya kemarin kebetulan ngerestitusi anak yang PAI Pak, anak PAI. Jadi dia itu ikut 2 lomba, 1 futsal, satunya dia lomba sholat berjamaah. Jadi imam pisan. Anak ini dia nggak mau latihan PAI itu, capek alasannya. Tapi latihan futsal selalu. Katanya capek latihan PAI, sholat aja gitu tuh. Nggak mau. Karena memang motivasinya lebih tinggi di futsal dibandingkan di PAI. Tetapi ada nilai di situ bahwa dia harus patuh terhadap guru agamanya yang harus diinginkan. Jadi saya coba untuk bangun. Kita buat kesepakatan, saya sama anak itu buat kesepakatan. Jadi guru agamanya sudah, Pak saya udah marahin gini-gini. Bu, gak bisa dimarahin, saya bilang. Udah sini anaknya bawa ke saya. Anak dibawa ke saya, yang namanya anak dibawa ke kepala sekolah apa gini aja. Nah, saya coba untuk dia stabilin dulu keadaan. Saya lus, saya tepuk-tepuk dulu. Udah nggak apa-apa, ngobrol aja sama bapak mah. Dia udah mau bilang, kenapa kamu tuh? Dia bilang sakit. Sakit itu mau alasannya dia bohong atau enggak, kita wajib memasang muka percaya. Oh ya udah kalau sakit gitu. Ya sudah kalau sudah sakit gitu kan. Sudah gini, sok kamu sakitnya mau sampai kapan? Masa sakit direncana gitu. Tapi ya udah sok kamu sakitnya mau sampai kapan? Akhirnya dia berencana dia komitmen dengan saya bahwa hari Senin dia mulai latihan lagi Pak. Dia itu hari Kamis saya panggil. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu kamu libur ya. Awas futsal juga jangan latihan saya bilang. Ya, iyanya Pak. Tapi pada akhirnya memang dia laksanakan itu, dia istirahat segala macam. Futsalnya juga minggu depan waktu itu main, dia juara 2. Yang main tuh juara 2 atau yang juara 4 ya? Pokoknya dia juara 4 kalau nggak salah sekota tuh. Futsalnya juara 4. Soal berjamaahnya juara 2 Pak. Jadi dua-duanya akhirnya dia bisa ini gitu. Jadi pada saat sholat juga dia sudah nggak apa ya? Sudah nggak marah lagi. Jadi marah sama guru agamanya karena dipaksa latihan, dia nggak mau, dia pengen lari. Gitu. Jadi memang posisinya gitu Pak Bu. Kalau misalkan kita coba restitusi, sebetulnya memang anak tuh punya kehendak sendiri Pak, nggak bisa itu. Karena kebutuhan dia itu ya futsal, kita harus kasih futsalnya gitu tuh. Walaupun sebenarnya kita ingin dia di agama pun dia tetap jadi imam gitu. Jadi ya udah kita ngasih kesepakatan, sok kamu boleh futsalnya ikut, tetapi agamanya kapan nih? Bagi waktunya gitu. Seimbang. Alhamdulillah lah dua-duanya, walaupun nggak maksimal Pak, anggar ngarawu kusiku Pak dua-duanya mah. Gitu. Cuman ya namanya anak ya kita penuhin dua-duanya, karena waktu itu Pak Bu memang nggak mungkin ganti lagi, waktunya udah mepet. Fatal kalau nggak ganti dalam waktu 2 minggu, fatal banget. Saya bilang nggak bisa, saya bilang ya sudah lah Bu, nggak usah diganti, saya bilang udah lanjut aja. Tahun kemarinnya udah juara memang, sudahlah, apa-apa, karena memang dia juga mungkin tahun kemarin juga kepaksa. Gitu. Intinya sih seperti itu Bapak dan Ibu. Ya ini berat, sesuatu yang baru, mungkin karena tadi paradigma baru, namanya juga baru, saya juga baru, saya juga masih belajar, saya coba nerapin apa yang saya tahu, dan saya nggak bisa bilang bahwa ini berhasil, hanya berupaya mengikuti langkah-langkah yang coba dibangun oleh sebuah konsep, di mana konsep ini kan sekarang itu kan memang balik lagi ke filosofis kita yang sesungguhnya. Itu kan filosofis kita, pendidikan kita kan di Ki Hajar Dewantara. Maka memang sebaiknya memang kita kembali lagi ke akar sejarah kita gitu. Bukan apa filosof dari luar kita tarik ke sini yang nggak cocok ya. Ya kita sebaiknya kita gali sendiri dari akar sendiri, karena pastinya
Ki Hajar Dewantara telah menggali jauh lebih dalam apa yang ada di kita gitu. Karena beliau kan sewaktu masa perjuangan itu benar-benar wah di pendidikan itu luar biasa dibandingkan kita nih penerusnya gitu. Jadi saya sangat setuju dengan pemikiran beliau karena beliau ngambilnya akarnya dari akar bangsa dan justru setahu saya beberapa filsuf luar belajar dari Ki Hajar Dewantara. Yang tadi yang Cohen itu tadi yang mengatakan bahwa merdeka apa itu kan niru apa bukan niru ya, ngutip apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana disiplin diri. Jadi disiplin dirinya diungkap sama Ki Hajar Dewantara tuh Cohen kan tahun 70-an ke sini ahlinya, ahli tentang disiplin diri, choice control tadi tuh. Itu kan ahli yang kesinian gitu, kekinian gitu. Dia ngambilnya akarnya berarti kan dari Ki Hajar Dewantara. Bahwa Ki Hajar Dewantara puluhan tahun yang lalu sudah melihat bagaimana pendidikan di Indonesia seharusnya gitu. Sehingga mungkin yang saat ini sedang digaung-gaungkan adalah bagaimana kita merdeka belajar yang memang diinginkan Ki Hajar Dewantara merdeka belajar. Kita tuh untuk belajar itu harus memaksa diri sendiri gitu, bukan dari orang lain. Bukan dipaksa kamu harus belajar, tapi saya harus belajar gitu tuh maunya Ki Hajar Dewantara yang walaupun sekarang memang harus dikikis karena banyak yang mengartikan merdeka belajar itu merdeka semaunya gitu kan. Tapi ya udahlah itu dinamika, tetapi ya intinya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa jadi inspirasi buat Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan juga buat nanti yang masuk di CGP ini ada yang lulus nggak? Ada yang lulus semua ya? Apa-apa nanti coba. Oh iya, itu ya mudah-mudahan lulus ya. Jadi maksudnya yang dipelajari sebetulnya sih di PMM juga ada di situ. Hanya kalau di PMM sama di CGP mungkin di CGP lebih ke praktisnya lebih banyak sih sebenarnya. Baik itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf sekali lagi terima kasih waktunya. Kalau memang tidak ada yang bisa tidak ada yang disampaikan lagi atau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin insya Allah nanti saya akan coba bagikan beberapa materi tentang ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa menjadi perbaikan untuk pendidikan kita selanjutnya. Terima kasih. Saja bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.